Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi OSN Fisika 2023 part yang keempat mengenai usaha dan energi dalam rangka persiapan OSN. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi OSK 2023 part yang keempat mengenai usaha dan energi. Sebuah batang seragam bermassa M dan panjang L bersandar pada dinding vertikal licin dan mula-mula membentuk sudut pi sama dengan pi 0 terhadap bidang horizontal licin, ya, ini sudutnya. Karena pengaruh gravitasi, batang tersebut akan slip dan bergerak ke bawah. Pada sudut pi sama dengan pi 1, tongkat mulai kehilangan kontak dengan dinding vertikal. Pada keadaan tersebut, perbandingan antara energi kinetik batang dengan energi potensial gravitasi batang bernilai sama dengan, ya, ini gambarnya, ya, ini keadaan awal. Saya namakan ini theta 0, ya. Soal ini sebenarnya mirip dengan part yang ketiga, ya, bisa dilihat lagi, tapi biarlah kita bisa mendalami lagi. Tapi sekarang pertanyaannya yaitu agak beda mengenai energi, ya. Oke, saya prinsipnya sama dengan yang part yang ketiga. Oke, kita akan bahas agak lebih cepat, ya, karena kita sudah mulai tahu. Oke, kita mulai bahwa ini akan turun karena pengaruh gravitasi tentunya. Nah, misalkan sudutnya saya sebut ini sudut terhadap bidang garis vertikal, ya, atau dindingnya, itu kita sebut theta 1, ya. Berarti ini nanti pi 1, ya. Nah, ini turun. Kenapa? Karena ada gaya berat, ya, yang menarik batang ke bawah. Kemudian di sini juga ada gaya normal oleh dinding, kita sebut A. Kemudian gaya normal oleh rantai MB, ya. Dan batang ini berputar, ya, berputar dengan sumbu kita sebut sebagai IC, ya, ini sumbu sesaat, ya. Dan garis yang hijau ini adalah garis radial dari sumbu ke arah luar, ya. Kemudian yang ini, yang hijau ini adalah garis tangensial tegak lurus, ya. Nah, jadi si batang ini itu berotasi terhadap sumbu ini. Oke, untuk menghitung energi kinetik itu kan kita harus menghitung kecepatan, ya, omega. Berarti dari sini kita hitung dulu alfanya terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah kecepatan tangensial, nanti yang ini adalah radial, ya, atau sentrifugal, dan sentripetal dalam ke arah pusat lingkaran. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya datang dari W kali ini dengan momennya itu D kali sin theta, atau D itu kan sama dengan setengah L, ya. Jadi nanti mg kali setengah L sin theta sama dengan I pusat massa ditambah dengan md kuadrat, ya. Ini teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersia di suatu tempat dibandingkan dengan ICM. Tapi untuk kasus ini sebenarnya dari sini ke sini kan setengah L itu sama dengan momen inersia di ujung juga di sini. Dan kita sudah tahu kalau momen inersia batang diputar di ujung kan sepertiga ml kuadrat, ya. Jadi nanti yang ini kan sepertiga ml kuadrat kali alfa. Yang ininya setengahnya keluarin setengah mgl sin theta. M-nya kita coret, L-nya kita coret 1. Sehingga kita dapatkan percepatan sudutnya yaitu 3G per 2L dikali sin theta, ya. Nah, sama seperti yang sudah, untuk menghitung kecepatan kita gunakan integral, ya. Seperti berikut, integral omega d omega, integral alfa d theta. Nah, ini dari posisi awalnya sudut theta 0 ke theta 1, ya. Kemudian kita substitusi alfanya 3G per 2L kali sin theta d theta. Yang sebelah kiri kalau diintegralkan menghasilkan setengah omega kuadrat. Yang sebelah kanan ini kan 3G per 2L konstan keluar. Integral sin theta d theta adalah min cos theta. Batasnya dari theta 0 ke theta 1. Kita substitusikan setengah omega kuadrat ini min 3G per 2L dikali cos theta 1 min cos theta 0, ya.
Nah ini duanya coret, kita nyatakan dalam omega kuadrat 3G per L. Ininya kita kalikan minusnya ke dalam ya, jadi min kali min cos theta 0 kan cos theta 0, min kali cos theta 1 min cos theta 1. Jadi inilah bentuk omega kuadratnya. Baik, sekarang kita akan menganalisis free body-nya ya. Jadi ini gambar batangnya. Pada batang bekerja gaya berat ya. Kemudian juga ada gaya sentrifugal dan gaya tangensial ya, yang tegak lurus terhadap sentrifugalnya. Garis atau sudut pertolongannya seperti ini. Jadi ini theta yang ini tadi ya, dengan theta ini 90 min theta, ini theta, ini 90 min theta, berarti ini theta ya. Dan akan ada gaya kontak antara dinding dengan batang di sebelah kiri ya, dan gaya kontak antara lantai dengan batang ya ke atas ya. Oke, untuk itu kita akan cari pada saat dia lepas kontak, berarti dari gaya normalnya NA ya, karena yang bisa lepas itu kontak antara batang dan dinding, bukan dengan lantai ya. Oke, jadi sigma fx sama dengan 0, maka kita bisa mencari gaya normal ya, yang ke kanan sama yang ke kiri. Yang ke kanan NA, yang ke kirinya adalah komponen MAS dikali dengan sin theta dikurang komponen MAT dikali dengan cos theta ya. Nah dari sini kita isi gaya normalnya 0 karena lepas kontak, maka kita bisa mendapatkan persamaan A sentrifugal dikali sinus theta sama dengan A tangensial kali kosinus theta. A sentrifugal dan A tangensial sudah kita dapatkan, atau untuk A tangensial tinggal alfa dikali R, sedangkan untuk A sentripeta atau sentrifugal itu adalah omega kuadrat ya. Omega ini sudah kita dapatkan, begitu juga dengan percepatan sudutnya. Jadi tinggal kita simpan di sini. A sentripetalnya kan 3G per L kali cos theta min cos theta 0 dikali sin theta dikali setengah L. Untuk yang tangensial itu adalah percepatan sudut 3G per 2L kali sin theta ya, dikali setengah L kali cos theta. Nah ini sin theta-nya kita bisa hilangkan, dan kita bisa mendapatkan persamaan berikutnya adalah cos theta 0 ya. Ini dicoret nih yang samanya 3G itu setengah L, kemudian sin theta sama sin theta ya. Nah, jadi cos theta 0 min cos theta sama dengan setengah cos theta ya. Ini setengahnya masih ada di sini, dan kita bisa gabungkan untuk mencari cos theta ya. Cos theta 0 sama dengan 3/2 cos theta 1. Jadi cos theta 1 adalah 2/3 cos theta 0 ya. Inilah saat dimana sudutnya itu batang akan lepas kontak ya. Oke, sekarang kalau nyatakan dalam pi ya, tinggal cos theta itu bisa jadi, kalau sudutnya ini berarti tinggal sinus pi 1 ya, karena sinus 90 min theta 1 itu sama dengan sinus pi 1 ya. Oke, sekarang kita akan menghitung energi ya. Energinya adalah saya akan pakai pendekatan energi kinetik, karena saya sudah tahu nilai omega nya tadi ya. Jadi EK1 itu adalah energi kinetik ketika di posisi 1 ini ya. Energi kinetik setengah momen inersianya tentu saja sepertiga ml kuadrat terhadap IC ya, dikali omega nya adalah 3G per L kali cos theta 0 min cos theta 1. Oke, kita sederhanakan, ada yang bisa dicoret nih 3 dengan 3 ini. Jadi kita bisa sederhanakan, dan jangan lupa kita mengisi cos theta 1 itu dengan 2/3 cos theta 0. Kita nyatakan dalam theta 0. Jadi untuk energi kinetik di posisi 1 ya, posisi pada saat dia lepas kontak, itu adalah setengah mgl kali 1/3 cos theta 0, atau dalam bentuk yang sederhana adalah 1/6 mgl cos theta 0. Inilah
energi kinetik di posisi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan energi potensialnya? Energi potensial relatif lebih mudah, tinggal kita gunakan rumus energi potensial, yaitu MGH ya. Nah, H-nya adalah jarak dari sini ke sini, karena di tanah itu energi potensial 0. Jadi M tetap M, G tetap G, tapi tingginya dari sini ke sini. Ini ke sini adalah setengah L ya. Kemudian ininya kita sebut theta 1 ya. Sudutnya theta 1. Oke. Nah, maka kita bisa bandingkan cos theta 1 itu kan sama dengan 2/3 cos theta 0 ya, dari sini ya. Sehingga bisa kita nyatakan dalam cos theta 0. Jadi EP-nya adalah 1/3 ya. Ini duanya coret dikali MGL kali cos theta 0. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita buat perbandingan ya antara energi kinetik dan energi potensial, mudah saja EK1 banding EP1 yang ini komponen MGL cos theta 0 nya udah sama ya, tinggal angkanya aja, jadi 1/6 bagi 1/3 atau sebenarnya 3/6, dan disederhanakan jadi 0,5 ya, satu angka di belakang koma. Oke, jadi inilah nilai perbandingan energi kinetik terhadap energi potensialnya. Demikian pembahasan simulasi OSN Fisika 2023 bagian yang keempat untuk materi usaha dan energi ya. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan mengenai video-video lainnya. Sekian dan terima kasih.